Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Sabina Gamur, NIM 162303005, jurusan Sosiologi kelas A reguler sore. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ulasan buku yang telah direview, yaitu buku ke-16, mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial yang berjudul Memahami Ras dan Hubungan Antar Etnis, yang ditulis oleh Vincent M. Parillo. Yang pertama, penelitian tentang kaum minoritas. Amerika bangga diri sebagai bagian dari bangsa imigran. Banyak orang masih menyebut Amerika Serikat sebagai tempat meleburnya orang-orang dari segala ras, agama, dan kebangsaan yang menjadi bebas dan memperbaiki kehidupan mereka. Tentu saja sejumlah besar imigran memberikan kesaksian hidup tentang prinsip itu. Antusiasme mereka terhadap negeri mereka sebagai anak angkat nyata dalam wawancara lisan yang tak hitung banyaknya di Pulau Ellis dan tempat-tempat lain. Ketegangan dan permusuhan antar etnik di perbatasan suatu bangsa merupakan fenomena sedunia yang bermula dari ribuan tahun yang lalu hingga sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan kengerian dari pembunuhan teroris di Afghanistan, Indonesia, Irak, Pakistan, Filipina, Spanyol, Turki, dan Amerika Serikat. Faksi-faksi agama di India dan Timur Tengah masih menyimpan kebencian yang hebat terhadap satu sama lain, sehingga kekerasan terus meletus secara sporadis. Satu dekade yang lalu, lebih dari 5,4 juta orang tewas dalam konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo dan lebih dari 300.000 orang tewas di Darfur, sebuah kawasan yang luas di Sudan bagian barat. Pada tahun 1990-an, orang Kristen Ortodoks Serbia diperkirakan membunuh sekitar 60.000 Muslim Bosnia atas nama pembersihan etnis, dan orang Serbia membunuh ribuan orang Albania etnis di Kosovo yang memicu aksi militer oleh NATO. Pertama-tama kita membahas tentang membedakan perbedaan yang rumit antara kelompok ras dan etnik. Ras adalah kategorisasi di mana orang berbagai karakteristik biologis yang terlihat menghargai diri mereka sendiri atau dianggap oleh orang lain sebagai kelompok tunggal atas dasar itu. Sekilas tampaknya ras adalah cara yang mudah untuk berkelompok, tetapi sebenarnya tidak. Ke-7 miliar manusia yang menghuni planet ini memperlihatkan beragam perbedaan fisik dalam tubuh, tekstur tubuh, raut wajah, dan warna kulit. Variasi ini dipicu oleh migrasi, penaklukan, kawin campur, dan adaptasi fisik evolusioner terhadap lingkungan hidup. Antropolog telah mencoba mengelompokkan rasial mulai dari 3 sampai lebih dari 100. Beberapa orang seperti Ashley Montagu bahkan berpendapat bahwa hanya ada satu ras manusia. Rasisme adalah penghubung kondisi biologis dengan kesanggupan dan perilaku yang diduga untuk menegaskan keunggulan satu ras. Apabila orang percaya bahwa satu ras lebih unggul daripada ras lain karena kesanggupan bawaan atau prestasi tertentu, pemikiran yang rasis menang. Kelompok bawahan mengalami prasangka dan diskriminasi yang oleh kelompok yang dominan membenarkan persepsi yang tidak diinginkan tersebut. Agama adalah faktor penentu komposisi kelompok etnik. Kadang-kadang agama dan kebangsaan tampaknya memiliki 2 ciri khas etnik, seperti orang Katolik Irlandia dan Italia, meskipun tidak semua orang Irlandia atau Italia beragama Katolik. Kadang-kadang juga apa yang tampaknya sebagai atribut ganda, Muslim Arab misalnya, tidaklah demikian. Yang berikut, peran budaya.
Kebudayaan menyediakan pedoman untuk penafsiran orang terhadap situasi yang mereka hadapi dan untuk tanggapan yang mereka anggap tepat. Perbedaan dan interaksi antar budaya juga penting bagi proses pembauran. Misalnya, orientasi budaya dari kelompok minoritas dan dominan membentuk pengharapan tentang bagaimana sebuah kelompok minoritas harus masuk ke dalam masyarakat. Atribut budaya ini menyediakan rasa orang dan ikatan bersama yang melaluinya anggota masyarakat dapat berhubungan. Oleh karena itu, kebanyakan sosiolog menandaskan dampak kebudayaan dalam membentuk perilaku. Melalui bahasa dan bentuk interaksi simbolis lainnya, para anggota suatu masyarakat mempelajari pola berpikir dan perilaku yang merupakan kesamaan mereka. Dalam pengertian ini, kebudayaan adalah ikatan sosial yang mempersatukan masyarakat. Norma-norma kebudayaan yang sama mendorong solidaritas dan mengarahkan perilaku anggota in-group. Norma adalah aturan perilaku budaya diinternalisasi oleh para anggota mewujudkan harapan fundamental masyarakat. Melalui norma, anggota in-group atau mayoritas atau minoritas tahu bagaimana bereaksi terhadap tindakan anggota out-group yang mengejutkan atau mengganggu mereka atau dengan cara apapun bertentangan dengan harapan mereka bersama. Komponen penting variasi budaya intragroup yang jarang menjadi bagian dari proses akulturasi adalah agama. Agama tidak hanya memiliki kaitan yang kuat dengan pengalaman imigran di Amerika Serikat dan juga dengan upaya perbudakan dan perdamaian Amerika terhadap penduduk asli Amerika, tetapi juga memiliki banyak agama lainnya hubungan dengan prasangka dan konflik sosial. Yang berikut strata etnis dan ras. Hubungan antara kelompok yang dominan dan minoritas banyak dipengaruhi oleh kondisi struktural seperti oleh perbedaan budaya, struktur sosial, pola perilaku yang terorganisasi di antara komponen dasar sistem sosial, membangun hubungan sosial yang relatif dapat diprediksi di antara berbagai bangsa dalam masyarakat. Sifat struktur sosial mempengaruhi bukan hanya distribusi sumber daya, ekonomi, politik, dan sosial, tetapi juga aksesibilitas sumber-sumber itu kepada kelompok-kelompok yang berupaya meningkatkan mobilitas. Ekonomi yang berkembang dan sistem sosial yang terbuka menciptakan peluang peningkatan bagi anggota kelompok minoritas, dengan demikian mengurangi kemungkinan bahwa ketegangan akan muncul. Sebaliknya, stagnan atau kontraktor ekonomi menghambat banyak upaya untuk memperbaiki status dan memusuhi mereka yang merasa paling terancam oleh kompetisi kelompok lain untuk sumber daya terbatas. Yang berikut menjelaskan bagaimana strata mempengaruhi hubungan antar kelompok. Strata sosial adalah klasifikasi hierarki dari anggota masyarakat berdasarkan pendistribusian sumber daya, kekuasaan, dan gengsi yang tidak merata. Kata sumber merujuk pada faktor-faktor seperti pendapatan, properti, dan kapasitas peminjaman. Power adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain. Stratifikasi juga mempengaruhi cara kelompok-kelompok dalam berbagai lapisan masyarakat memandang satu sama lain. Beberapa orang bingung perbedaan struktural dengan perbedaan budaya. Misalnya, mereka mungkin percaya bahwa status sosioekonomi rendah suatu kelompok disebabkan oleh nilai-nilai dan sikapnya dan bukan oleh kondisi struktural seperti rasisme, stagnan ekonomi, dan pengangguran perkotaan yang tinggi. Pertikaian antar ras atau etnik dapat menjadi faktor penentu potensi terjadinya konflik antar kelompok. Yang berikut mengevaluasi peran kelas sosial dalam hubungan antar kelompok. Kelas sosial menentukan tempat orang dalam hierarki stratifikasi, mengidentifikasi mereka dalam setiap pengelompokan yang memiliki tingkat pendapatan dan status yang sama, jumlah properti dan kekuasaan, dan jenis gaya hidup.
Ras dan agama juga dapat menjadi faktor status seseorang. Meskipun tidak ada batas-batas yang jelas tentang kelompok-kelompok kelas di Amerika Serikat, orang-orang cenderung untuk berkelompok menurut kesamaan sosial dan ekonomi tertentu. Konsep atau gambaran tentang golongan sosial dihasilkan dari perbedaan sosial dan psikologis orang terhadap satu sama lain. Meskipun Warner mencapai beberapa kesimpulan yang keliru karena dia gagal mengambil pendekatan sosiohistoris, beberapa temuannya memiliki kebenaran untuk fokus. Pertama, ada hubungan yang signifikan antara jangka waktu tinggal kelompok etnik dan status sosial. Pendatang terbaru cenderung berada di kelas bawah. Selain itu, sebuah kelompok etnik cenderung untuk tidak berasimilasi dan kurang leluasa bergerak jika populasinya di masyarakat cukup besar. Jika tanahnya berdekatan, jika anggota-anggotanya tinggal lebih lama daripada penduduk tetap, dan jika peluang kemajuan yang terbatas ada dalam masyarakat. Kelas sosial menjadi penting dalam hubungan antar kelompok karena itu menyediakan dasar untuk pengharapan dan juga berfungsi sebagai titik rujukan dalam tanggapan orang lain dan dalam persepsi diri seseorang. Sebagai hasilnya, kelas sosial membentuk dunia realitas individu dan mempengaruhi interaksi kelompok. Yang berikut, etnis dan kelas sosial. Perbedaan strata di antara berbagai kelompok tidak dapat dijelaskan dengan satu sebab. Meskipun beberapa ilmuwan sosial menekankan satu faktor di atas yang lain, misalnya dalam mitos etnik, Stephen Steinberg menekankan pentingnya struktur sosial dan meminimalkan faktor kebudayaan. Baginya, keberhasilan orang Yahudi di Amerika Serikat lebih dari sekedar pekerjaan mereka, keterampilan di negara perkotaan daripada dari nilai-nilai mereka. Sebaliknya, Thomas Sowell menulis di Etnis Amerika bahwa kesesuaian karakteristik budaya kelompok dengan budaya yang dominan menentukan tingkat keberhasilan ekonomi kelompok. Pada kenyataannya, elemen struktur dan budaya saling berhubungan. Orang yang berprasangka buruk, istilah Merton, si pemalu fanatik, paling menggambarkan Ore Judis Nonators. Mereka mempercayai banyak stereotip tentang kelompok lain dan pasti merasa tidak suka terhadap kelompok-kelompok ini. Akan tetapi mereka tetap diam di hadapan orang-orang yang lebih toleran. Mereka menyesuaikan diri karena mereka harus. Jika tidak ada hukum atau tekanan untuk menghindari prasangka dalam tindakan-tindakan tertentu. Konsep keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Ketika pemerintah menjadi lebih kuat sehingga bidang kegiatan berada di bawah kendali atau regulasi dalam kesederajatan area itu, menggantikan kebebasan sebagai tuntutan utama dan konstitusional. Sebaliknya, mereka yang bersikeras pada hak konstitusional untuk semua tidak menuntut penghapusan pembatasan pemerintah, tetapi sebaliknya meminta tindakan positif pemerintah untuk memberikan perlakuan yang sama bagi yang kurang. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.